Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair halkillah. Amma ba'du laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita akan membahas kembali kitab Tarjumanul Ashwaq atau Dendang Kerinduan dari Asy-Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini sangat penting untuk bisa kita pahami, kita selami, karena orang yang bisa memahami Ibnu Arabi itu seperti lantas memiliki kesanggupan untuk menggenggam semesta. Jadi semesta itu menjadi sangat kecil, sangat sepele. Karena itu mengkaji Ibnu Arabi itu adalah mengkaji jalan terabas, jalan akseleratif, jalan percepatan untuk sesegera mungkin wusul atau sampai kepada Allah, untuk sesegera mungkin merasakan Allah Ta'ala lebih nyata dibandingkan dengan merasakan apapun yang lain. Kita tahu ya bahwa Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan ruang, tidak butuh tempat. La yahtaju ilal mahalli. Jadi Allah itu tidak di masjid, tidak di gereja, tidak di Ka'bah sana, tidak di kuburan, tidak di mana-mana ya. Kenapa? Karena seluruh ruang itu terbatas, sementara Allah Ta'ala itu mutlak tak terbatas. Bagaimana mungkin yang tak terbatas itu membutuhkan yang terbatas? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Akan tetapi ya, walaupun Allah itu maha tidak terbatas, Allah itu maha mutlak ya, tapi keagungan-keagungannya itu bisa kita saksikan pada segala makhluknya yang terbatas. Jadi Allah yang tidak butuh tempat itu bisa kita jumpai di seluruh tempat. Maksudnya yang dijumpai itu apa? Yang dijumpai itu adalah keagungannya. Tapi apakah dengan menjumpai keagungannya itu sama dengan menjumpai zatnya? Ya, alam semesta ini produk dari sifat-sifat Allah. Misalnya sifat kudrah, sifat iradah, produk ini alam semesta ini. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah antara produk sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat itu sendiri berjarak? Apakah ada demarkasi yang membentang
antara produk sifat dengan sifat itu? Nah, ternyata tidak. Terus pertanyaan berikutnya, apakah ada jarak antara sifat Allah dengan zatnya? Tidak juga. Nah, kalau begitu ya, tinggal bagaimana kita mempertajam dan membersihkan hati sehingga kita merasakan dan menyaksikan Allah itu pada keterbatasan makhluknya. Allah tidak butuh tempat, tapi tempat manapun di dunia itu tidak lepas dari keagungannya. Jadi kalau begitu, dunia ini, alam raya ini, segala partikel ini bisa disebut dengan dua hal sekaligus. Bisa kita sebut transenden karena memiliki sifat keilahian, bisa juga kita sebut imanen. Kata Ibn Arabi dalam kitab Fusus, in syi'ta qulta hakun. Kalau kau ingin mengatakan semuanya Tuhan, boleh. Wa in syi'ta qulta khalqun, kalau kau ingin katakan semua ini makhluk juga boleh. Kenapa? Karena di situ yang membedakan itu adalah perspektif. Membedakan itu perspektif. Maka wajar kalau orang merasakan dunia ini serba makhluk, wajar. Kalau ada seorang sufi yang merasakan bahwa di dunia ini serba Allah, wajar juga, bisa juga itu, dimungkinkan. Nah, bagaimana sampai di sana? Nah, bait-bait berikut ini yang akan kita kaji itu memberikan jawabannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa madana bi asrari wa fadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'al barqa syarqiyan fahanna ila syarqi walaulaha gharbiyan lahanna ilal gharbi fa inna gharami bil buraiqi wa lamhihi wa laisa gharami bil amakini wat turbi. Ra'a melihat orang al-barqa kepada kilat syarqiyan, itu menjelma di timur. Fahanna maka gandrung itu orang ila syarqi ke arah timur. Walaulah andaikan berkilau itu kilat gharbian di sebelah barat, lahanna maka akan gandrung itu orang ilal gharbi ke arah barat sana. Fa inna gharami, karena sesungguhnya cintaku itu bil buraiqi ialah terhadap itu kilat, walamihi dan kilauannya. Walaisa dan tidak ada gharami apa cintaku bil amakin dengan berbagai macam tempat, wa turbi dan debu. Bil amakin dengan berbagai macam kedudukan, wa turbi dan debu. Bisa makan, bisa makanan. Oke ya. Di sini diibaratkan apa yang disebut sebagai keagungan itu ya. Yang tadi kan dunia tak menampung Allah, tapi seluruh dunia itu di situ ada keagungan Allah Ta'ala. Nah sekarang ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu begini, kadang menampakkan diri dengan keagungannya pada orang tertentu lewat perkara sepele. Misalnya ya, ada seorang sufi memiliki botol kecil berisi minyak wangi. Nah, ketika menyaksikan botol itu dan mencium wangi di dalam botol itu, hatinya bergetar merasakan kemahaan Allah, keagungan Allah. Jadi Allah bisa menampakkan keagungannya kepada seseorang lewat perkara yang kecil, yang sepele. Tapi juga Allah bisa menutup diri kepada orang lain lewat langit dan bumi. Artinya walaupun sudah dijelajah langit dan bumi, belum tentu orang bisa menyaksikan keagungannya itu. Berarti kalau begitu, kuncinya itu di Allah. Walaupun juga sebenarnya kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan i'tibar, melakukan renungan, melakukan pemikiran yang mendalam tentang nilai-nilai di balik alam raya ini.
Fasiru fil ardi fanzuru. Berjalanlah engkau di muka bumi dan renungilah kemahaan itu, ya. Jadi kalau begitu ya, kalau begitu, keterbatasan alam raya ini tidak boleh tidak pasti nyambung dengan ketakterbatasan Allah, tersambung. Jadi bukan kita pahami tersendiri ya, kemahaan Allah tersendiri, alam ini dengan keterbatasan tersendiri, tidak. Jadi adanya kefanaan ini nyambung dengan keabadian, adanya imanensi ini tersambung dengan transendensi. Adanya kenisbian ini tersambung dengan yang absolut. Maka karena itu bacalah apapun yang nisbi, maka nanti dengan perkenannya kita akan sampai kepada yang mutlak. Nah, di sini rahasia dari sebuah ungkapan, orang yang kenal dirinya nanti kenal Tuhannya. Dalam versi Ibn Arabi ini hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang kenal dirinya yang terbatas, betul-betul memahami dirinya sebagai kitab keterbatasan, dan betul-betul didalami kitab keterbatasan ini, maka orang sampai kepada ketakterbatasan Tuhannya. Sebab di manakah tepi keterbatasan selain ketakterbatasan itu? Di manakah tepi kita ketakterhinggaan Allah? Dan ketakterhinggaan Allah Ta'ala itu tidak ada limitnya, tidak ada batasnya, tidak ada garis tepinya. Jadi ketakterhinggaan. Terus, nah ada dua macam tajalli ya, ada dua macam tajalli. Tadi ada istilah timur, ada istilah barat. Ya. Kalau yang disebut timur itu menunjuk kepada tajalli al-zahiri, tajalli yang konkret, tajalli yang nyata, yaitu Allah menampakkan keagungannya lewat ciptaan. Nah, sebenarnya tidak jauh-jauh ya, keagungan Allah Ta'ala itu tidak jauh-jauh ya, diri kita ini adalah adallu dalilin ala Allah, dalil yang paling kuat yang menunjukkan Allah, diri kita ini. Jadi makanya membaca diri rampung, orang pasti sampai di Allah, karena diri kita adalah bukti yang paling empirik yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kalau disebut arah timur, yaitu at-tajalli aswari atau at-tajalli al-zahiri yang nyata. Tapi juga ada istilah barat tadi menunjuk kepada arah juga ini. Nah, kalau yang disebut itu barat, itu menunjuk kepada tajallil ghaib. Jadi ada dua tajalli yang konkret di luar diri, terus ada tajalli yang gaib, yaitu tanpa adanya ketersentuhan kita oleh penciptaan, oleh makhluk dan lain semacamnya, tiba-tiba hati ini bergetar tanpa adanya alasan eksternal apapun, bergetar. Itu namanya tajallil ghaib. Pernah nggak merasakan misalnya kita tidak sedang mengamati apa-apa, diam saja begitu, tapi kok tiba-tiba ada getaran di hati, tersambung dengan keagungan Allah, dengan kemahaannya. Itu namanya tajallil ghaib yang tidak ada hubungannya dengan alam ciptaan. Nah, itu konotasinya ke arah barat. Jadi arah timur itu menunjuk kepada tajalli yang konkret, arah barat itu menunjuk kepada tajalli ghaib. Nah, dua-duanya ini sama-sama dimungkinkan bagi kita manusia. Di saat itu kita sebenarnya sedang disapa oleh Allah, sedang diajak berkenalan oleh Allah, sedang diajak berkomunikasi dengan Allah. Kalau sudah merasakan seperti itu, mungkinkah? Sangat mungkin, sangat mungkin. Begitu itu, sangat mungkin. Kenapa? Karena kita memiliki perangkat yang sangat canggih yang bernama roh kita. Jadi ketika perangkat itu kita nyalakan, ya, maka yang tersentuh oleh perangkat itu adalah kemahaannya, keagungannya. Jadi karena itu penting roh itu sebagai perangkat yang transenden kita nyalakan senantiasa. Itu penting. Agar apa?
agar kita itu senantiasa merasakan kemahaan, keagungan, agar kita itu senantiasa bergetar menyaksikan Allah Ta'ala. Itu penting, yang begitu-begitu itu penting, perlu. Nah, di sini ditegaskan cintaku itu kepada kilat dan kilaunya dan sinarnya itu. Dan cintaku bukan kepada tempat, bukan kepada debu. Artinya apa? Kalau menyebut barat, bukan karena ada tempat tertentu di barat yang aku senangi, bukan. Tapi kenapa? Karena Allah Ta'ala menampakkan diri dengan cara Allah Ta'ala itu sendiri yang memungkinkan bagi kita untuk bisa kita rasakan. Jadi kalau misalnya ada orang rindu Mekah, rindu Madinah, bukan perkara tempatnya Mekah dan Madinah itu, enggak. Sebab kerinduan itu tidak terutama tertuju kepada tempat, tidak tertuju kepada sebuah wilayah, itu tidak. Jadi di sini kalau disebut kilat, kilauan, itu maksudnya tajalli Allah Ta'ala. Jadi kita akan merindukan perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala lewat tajalli-tajallinya, lewat pengejawantahannya, lewat penampakannya. Kita akan merindukan itu kalau kita sudah merasakan. Nah, sebenarnya jauh hari sebelum kita dilahirkan, kita sesungguhnya akrab dengan Allah Ta'ala. Cuma dunia ini kemudian menjadi seperti halimun yang kelam, kabut yang gelap tuh, yang membuat kita seperti merasakan tak pernah ada keterhubungan dengan Allah Ta'ala sebelum kita dilahirkan itu. Sepertinya begitu. Maka Allah perlu mengutus para nabi untuk bisa membuat umat itu teringat kembali, tersambung kembali dengan adanya kedekatan dengan Allah Ta'ala sebelum dilahirkan di bumi ini, biar ingat kembali. Maka kemudian ada orang yang lalu dengan digugah oleh para nabi itu menjadi rindu kepada saat-saat di mana mereka itu senantiasa bersama Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Al-Qur'an menyatakan, ingatkanlah mereka pada hari-hari kebersamaan dengan Allah Ta'ala itu. Di mana itu? Di luar ruang itu. Karena kita murni sebagai ruh di waktu itu, di luar ruang. Jadi ruang ini ya, itu seperti tampil sebagai penjara yang pengap itu loh, di mana orang seperti tidak merasa memiliki kenangan dengan jauh sebelum dilahirkan. Nah, coba tembus ini pengapnya penjara dunia itu. Dengan apa kita bisa menembusnya? Dengan cara kita itu hanya berhasrat kepada Allah. Satu-satunya hasrat kepada Allah menjadikan penjara dunia ini jebol, menjadikan kita merdeka dari kungkungan penjara dunia ini. Kenapa? Kita pasti merdeka dari apapun yang kita tidak tertarik. Coba ya, kalau kalian nggak tertarik sesuatu, pasti merdeka dari sesuatu itu. Coba kalau tertarik pada sesuatu itu, pasti menjadi budaknya sesuatu itu, bikin tidak tertarik, kan? Misalnya ya, ada orang kita tidak tertarik, orang itu kemudian bilang, wis kalau begitu tak tinggal. Boh, sudah dari dulu kalau mau meninggal, karena aku nggak pernah kepikiran. Oh, nggak tertarik kok malah gaya, wis kalau begitu tak tinggal saja. Loh, siapa yang pengen kamu? Loh, aku nggak pengen. Jadi itu orang merdeka namanya, merdeka. Ketika kita merdeka dari apapun selain Allah Ta'ala, ketika hati kita tak tertambat kepada apapun yang lainnya, itu di saat itu kita merdeka. Di saat itu pula dinding penjara dunia ini sudah kita jebol. Merdeka kita berada di angkasa keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala, merdeka. Jadi keterpautan kita bukan kepada tempat. Jadi kalau misalnya begini, ada orang-orang senang sholat di Masjid Sudirman ini, sesungguhnya bukan perkara tempatnya ini, tapi nuansa senangnya berhadapan-hadapan, bermukalamah, berkomunikasi dengan Allah, itu saja sebenarnya, bukan perkara tempatnya. Nah, kalau kemudian datang ke tempat ini karena tempat ini mendukung, gitu loh. Kalau orang datang ke Ka'bah sana karena di sana mendukung bagi adanya perjumpaan rohani itu. Jadi bukan perkara tempatnya. Oke.
Kita lanjutkan. Ini sebenarnya dulu sudah dibahas, cuman khawatir lupa karena ini persoalan yang tidak mudah saya kira ya. Ini boleh jadi setelah ini juga lupa lagi sebenarnya. Jadi tidak ada jaminan bahwa masuk dalam hati dialami oke, sip. Belum tentu itu kan, karena itu diulangi lagi. Rawatu sab'anhu muhadithan mu'an'ana anil bathi an wajdi anil huzi an garbi anil syukri an aqli anil syauqi an jawi anil dami an jafni anil nari an qalbi. Rawat meriwayatkan, mengisahkan terhadap itu Baraq as-saba apa angin timur anhum tentang mereka hadithan mu'an'ana terhadap adanya hadis mu'an'an. Begini ya. Ini karena ada hubungannya dengan tajalli zahiri tadi. Allah menampakkan diri, menampakkan kemahaannya lewat ciptaannya itu. Maka di sini diungkapkan bahwa angin timur telah meriwayatkan tentang adanya orang-orang yang mengalami tajalli itu. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab tabaqat ya, kitab-kitab yang berisi tentang biografi para sufi misalnya, para wali itu ya, di situ kan banyak sekali paparan-paparan tentang para sufi yang menyaksikan tajalli Allah Ta'ala, para sufi yang mendapatkan karomah-karomah itu banyak sekali di situ paparan. Artinya apa? Yang berkaitan dengan tajalli zahiri, yang berkaitan dengan Allah Ta'ala menyapa lewat alam ciptaannya, sehingga para sufi, para wali itu tertegun-tegun, terhuyung-huyung, mabuk dan cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, yang memaparkan tentang perkara itu banyak sekali. Itu yang disebut dengan hadithan mu'an'ana. Jadi dari riwayat ini mengalami begini, ini mengalami begini, ini mengalami begini, dan semacamnya. Contoh ya, di dalam kitab Ihya itu disebutkan bab tentang orang yang sholatnya khusyuk. Misalnya, ada seseorang yang sedang sholat di masjid dekat sebuah jaga, dekat sebuah pilar begini. Orang ini ketika sholat itu mengalami rasa mabuk kepada Allah Ta'ala dari saking nikmatnya berhadap-hadapan. Di saat orang ini mencapai puncak khusyuk seperti itu, jaga itu kemudian roboh, buar, dan orang ini nggak merasakan ada apapun, tetap saja, jangankan terganggu, terkejut saja enggak, dari saking intimnya secara rohani dengan Allah Ta'ala. Nah, orang-orang di masjid itu kan pada lari ke dekat jaga yang roboh itu loh, khawatir kalau orang yang sholat kena. Setelah orang ramai di sekitar jaga yang roboh itu, si sufi ini baru selesai sholat, kemudian dengan terheran-heran bertanya-tanya, ada apa kok rame-rame, ada apa rame-rame? Nah, orang-orang di situ pada mengatakan, untung jaga ini roboh nggak kena kepalamu. Jadi nggak tahu, ada rame macam-macam itu nggak tahu, dari saking intimnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang ini sesungguhnya tertarik kepada tempat di masjid itu atau tertarik kepada Allah Ta'ala? Tentu saja tertarik kepada Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan rawat hussaba. Angin timur meriwayatkan tentang orang-orang yang tertarik kepada Allah melalui tajalli zahiri itu, melalui adanya pengejawatan Allah Ta'ala yang konkret itu, yang ada hubungannya dengan tempat, walaupun sebenarnya orang itu bukan jatuh cinta kepada tempat, tapi jatuh cinta kepada Allah Ta'ala lewat tempat orang itu. Pernah nggak merasakan bahwa sholat di tempat tertentu lebih enak ketimbang tempat lain? Nah, itu perlu dialami itu, bahwa ini rasanya begini, di sana enak juga tapi lain lagi rasanya. Jadi ada model-model kenikmatan yang sangat bervariasi. Jadi itu bisa dirasakan dengan lidah rohani kita loh ya,
bisa dirasakan. Misalnya tadi sholat isya enak misalnya. Tapi enaknya itu walaupun sama-sama enak, tidak sama dengan enaknya sholat maghrib tadi. Nah, secara detail seperti itu dialami oleh para sufi. Sama dengan misalnya orang makan ketuk itu enak, orang makan gorengan itu enak, sama-sama enaknya tapi berbeda-beda. Nah, itu perumpamaan dari pengalaman-pengalaman keilahian. Kalau disebut semuanya sama, berarti mati rasa itu. Semuanya kok sama, oh berarti belum sehat lidah rohaninya ya. Jadi kalau begitu makan tidak dengan rasa tapi dengan akal pikiran. Sama dengan orang yang penyakitan itu ya, yang sudah tidak punya rasa, itu makannya bukan dengan lidah rasa tapi dengan pikirannya. Pikiran mengatakan ini sebagai obat, pikiran mengatakan rasanya ya nggak ada rasanya, ada rasanya. Terus di sini ya, makin mendalam lagi. Hadits mu'an'an itu konteksnya berkaitan dengan perkara apa? Anil bathi an wajdi, berkaitan dengan adanya kegundahan tercabik-cabik berkaitan dengan adanya kegandrungan atau cinta. Jadi gini ya, cinta itu bisa melahirkan adanya kegundahan-kegundahan. Cinta itu. Kenapa? Karena di situ ada keinginan yang kuat untuk berjumpa, berhadapan-hadapan dengan kekasih. Tapi ketika itu belum dimungkinkan, yang ada itu adalah kegundahan. Sampean pernah kangen Gusti Allah? Belum. Jadi ini kesana ini arahnya ya. Kalau pernah kangen Allah Ta'ala, rindu Allah Ta'ala, tahu apa artinya gundah karena kerinduan, gundah karena cinta. Jadi ternyata apa? Cinta itu melahirkan adanya kegundahan, termasuk adalah tidak usah cinta ilahiyat, cinta sesama manusia melahirkan kegundahan kalau belum didapat itu. Ya. Apalagi saingannya ketat, sini deg-degan terus, dag-deg. Padahal seluruh umpan sudah diberikan, belum juga ada kepastian. Itu hanya dengan makhluk sudah menciptakan hati berkeping-keping karena itu loh. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang hakiki, cinta yang sesungguhnya. Nah, itu rasanya itu seperti itu. Anil bathi an wajidi. Al-bath di sini adalah apa? Al-humumul mutafarriqah. Yaitu adanya kegundahan yang tercabik-cabik, yang tercerai-berai. Min ajli suwar al-kathirah allati yaqa'u fiha tajalli. Jadi gini ya. Jadi kita bisa merindukan tempat ya, karena tempat itu sudah menampung adanya perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Coba misalnya orang yang pernah ke Madinah, kemudian merasakan kedamaian Madinah, merasakan di situ ada jejak-jejak Nabi yang kita berharap misalnya untuk bersatu dengan beliau lewat jejak-jejak itu. Nah, itu kita akan senantiasa bergetar ketika menyaksikan video tentang Madinah atau gambar tentang Madinah. Itu bisa bergetar sekali di sini, bergetar sekali. Jadi tempat itu kemudian menjadi sangat mendukung untuk membangkitkan kembali gairah rohani. Karena tidak boleh tidak, kita ini sebagai jasad tidak boleh tidak juga terpaut dengan jasad, yaitu tempat. Tapi juga sangat dimungkinkan karena kita juga merupakan ruh, maka kita bisa mengalami tajalli gaib yang kita tidak tahu kenapa hati kita menjadi bergetar-getar walaupun tak terhubung dengan tempat manapun di dunia. Bisa juga, bisa seperti itu. Anil huzni, ini banyak padanannya ya. Yang pertama anil bathi an wajdi, terus yang kedua anil huzni an karbi, tentang adanya kesedihan dari kegundahanku. Jadi cinta itu ya, cinta itu satu paket dengan adanya kesedihan. Kapan kesedihan itu akan
terhapuskan, yaitu ketika kita itu menjadi kekasih dan kekasih menjadi kita. Ketika pecinta menjadi kekasih dan kekasih menjadi pecinta. Ketika jarak itu sudah dilebur. Ketika perjumpaan yang dinanti-nanti itu sudah menjadi kenyataan. Jadi di sini ungkapan berbagai macam tentang derita cinta itu. Yang pertama, anil bathi an wajdi, anil huzni an karbi. Terus anis syukri an akli, dari kemabukanku ketika aku sudah terbebaskan dari akal. Jadi akal itu artinya tambatan atau pertalian, ditali itu ya, akal itu. Nah, sementara ketika orang mabuk itu kan bebas. Jadi orang mabuk itu kan bebas dari macam-macam aturan tata krama itu. Orang mabuk itu kan bebas. Jadi ketika orang dengan cinta itu sepenuhnya menjadi merdeka dari apapun selain Allah Ta'ala, maka orang ini akan mengalami mabuk Allah. Nah, orang yang mengalami mabuk Allah itu menjadi linglung hidupnya. Tapi linglung yang seperti itu linglung yang lebih terpuji dibandingkan dengan kebanyakan orang waras. Orang waras yang berkutat pada keterbatasannya, berkutat pada penjaranya sendiri, pada kotak yang diciptakannya sendiri dan sangat sempit itu jauh berada di bawah orang yang linglung karena mabuk kepada Allah Ta'ala, dan orang ini merdeka dari apapun yang lain. Karena itu salah satu doanya Rumi kepada salah seorang sahabatnya adalah, moga-moga Allah menjadikanmu linglung sepanjang tahun. Jadi karena itu ya, orang terlalu terikat dengan berbagai macam aturan itu, sama saja orang seperti itu dengan tidak merdeka. Karena itu dulu banyak para penyair itu menempuh jalan bohemian ya, menempuh jalan yang tidak mempedulikan berbagai macam peraturan. Untuk apa? Untuk mendapatkan imajinasi yang paling liar. Walaupun tetap saja banyak juga nanti apa-apa yang harus dihadapi karena berbenturan dengan macam-macam hal itu. Jadi anis syukri an akli, gini, mabuk ini merupakan martabat yang keempat di dalam perkara tajalli. Jadi ya, ada martabat-martabat di dalam tajalli, di dalam orang menyaksikan pengejawantahan atau kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mabuk ini menempati martabat yang keempat. Yang pertama itu apa? Dzauk. Gini ya, dzauk. Dzauk itu apa? Rasa. Jadi kalau kita sholat dan kita sudah merasakan nikmatnya sholat itu kita berada di awal tajalli. Allahu Akbar, enak sudah. Itu dzauk. Kalau kita misalnya ikut kajian seperti ini, bersama dengan pemahaman kita juga sekaligus merasakan. Kan ada pemahaman tanpa rasa, ada pemahaman sekaligus merasakan. Misalnya saya menjelaskan kerinduan, merasakan juga getar kerinduan itu lewat penjelasan. Itu namanya dzauk. Nah, dzauk itu martabat yang pertama. Martabat yang pertama di dalam tajalli ilahi. Jadi karena itu kita belajar merasakan. Bisakah kita bekerja dengan merasakan Allah? Bisakah kita sholat dengan merasakan bahwa yang sholat itu sebenarnya Allah, bukan diri kita? Bisakah kita merasakan, menyaksikan makhluk ini sesungguhnya yang tampak itu kemahaan Allah? Nah, kalau kita sampai dirasa itu, berarti kita sampai di martabat pertama tentang tajalli ilahi. Di tajalli itu pengejawantahan, penampakan itu dan lain semacamnya, maknanya ke sana ya. Kalau saya nyebut tajalli, arahnya ke situ, pengejawantahan. Nah, sebenarnya tidak pernah nganggur Allah itu dari tajalli. Cuma kan walaupun Allah Ta'ala bertajalli lewat segala sesuatu, tapi kan belum tentu kita merasakan. Wong kita memandang diri sendiri belum tentu bergetar kok, padahal ini ayatnya Allah loh, belum tentu bergetar. Nah, kurang apa lagi? Makanya ya, tidak ada jaminan. Andaikan Al-Quran turun lagi, itu belum tentu secara otomatis menggugah orang-orang untuk beriman, belum tentu.
Sama, misalnya Nabi terakhir Kanjeng Rasul Muhammad SAW diutus kembali, dibangkitkan, itu juga bukan merupakan kepastian orang-orang tak beriman jadi beriman, belum tentu. Itu berkaitan dengan istiqdad, dengan kesiapan kok. Andaikan bahkan malam ini rembulan terbelah menjadi dua, belum tentu itu menambah keimanan orang, belum tentu. Jadi yang pertama itu dzauq, martabat dari tajalli itu. Terus yang kedua apa? Syurbun, menenggak, meminum. Jadi ada kalanya kita tawajuh kepada Allah Ta'ala itu seperti sedang menenggak kenikmatan rohani tak terkira. Nikmat sekali. Itu namanya syurbun. Itu merupakan martabat kedua di dalam tajalli. Jadi karena itu pertama kita belajar merasakan, yang kedua kita belajar menenggak. Nah kalau Maulana Rumi mengatakan misalnya, oh Saki, bawakan anggur itu ke sini, anggur yang melebihi anggur merah dan anggur hijau manapun di dunia, bawa ke sini, setetes dari anggur itu menjelma samudra tak terkira-kira. Nah itu yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud itu adalah minuman rohani tadi. Jadi menenggak minuman rohani. Nah itu juga dialami, itu bukan konsep semata, itu dialami oleh para sufi, oleh para wali, sehingga orang itu merasakan mendekat kepada Allah nasibnya makin segar bugar. Kenapa? Karena menenggak minuman paling bermutu, itu yang disebut dengan anggur rohani. Nah ini tidak ada hubungannya dengan minuman yang konkret loh ya, misalnya minuman seperti bajigur, jahe, bukan itu. Ini betul-betul murni minuman rohani, jadi tidak ada wujudnya secara empirik gitu loh, tidak. Tapi orang menghadap kepada Allah Ta'ala bisa merasakan menenggak anggur rohani itu yang oleh Maulana Rumi disebutkan bahwa di mazhab kami anggur seperti itu tidak haram. Maksudnya itu adalah anggur rohani itu tadi, itu tidak haram. Jadi ada kemabukan. Terus yang ketiga itu rayun, thumma rayun, syurbun thumma rayun. Apa itu rayun? Tana'um, merasakan adanya kelezatan, lezat. Jadi ternyata apa? Menghadap kepada Allah Ta'ala itu dalam konteks ray ini, dalam konteks tana'um ini, itu lebih lezat dibandingkan dengan minuman apapun. Menghadap kepada Allah Ta'ala itu. Karena itu banyak para sufi itu ya, yang tetap segar bugar walaupun sudah 15 hari nggak makan, segar bugar. Walaupun misalnya 33 tahun tidak tidur, tetap segar bugar. Kenapa? Itu yang disebut dengan minuman rohani, itu sudah betul-betul merasakan tana'um, merasakan adanya kelezatan itu. Jadi makanya Nabi kita itu dengan tandas menyatakan, abitu inda rabbi yusqini wa yut'imuni, aku bermalam di sisi Tuhanku dan Tuhanku itulah yang telah memberiku makan dan minum. Jadi Nabi itu andaikan tidak makan makanan yang konkret, beliau sesungguhnya tetap eksis dan tetap segar. Cuma beliau makan makanan yang konkret, minuman yang konkret agar menjadi contoh bagaimana makan dan minum bagi umatnya. Andaikan beliau tidak makan apapun yang konkret dari makanan, kurma dan lain semacamnya itu, beliau tetap eksis dan tetap segar. Sebab apa? Yusqini wa yut'imuni, Tuhanku telah memberiku minum dan makan. Kenapa itu dimungkinkan? Karena kita tidak saja jasad, kita juga roh, dan roh tidak memerlukan makanan sate dan semacamnya, enggak. Roh itu makanannya tersendiri. Bahkan ya, saya pernah membaca dalam kitabnya Imam Ghazali itu ya, saya pernah membaca dalam kitabnya Imam Ghazali itu bahwa sampai sekarang ini ya, ada satu orang dari kalangan umatnya Nabi Ibrahim yang sekarang masih hidup itu berada di angkasa, dan makanannya itu membaca la haula wala quwata illa billah, itu kenyang 1 tahun. Nah kalau kita ini kan lebih banyak nuansa jasad itu loh, lebih banyak nuansa jasad, sehingga perkara merana dan tidak merana ukurannya jasad, bukan ukurannya ruh. Perkara merana dan tak merana itu, sedangkan ruh dalam kondisi merana tetap saja dibiarkan terbengkalai, maka ruh itu menjerit, ya kasul
afidni, kata Maulana Rumi, wahai pemalas, mbok aku ditebus, aku merana dari dulu, mbok aku dibikin segar bugar, mbok aku dilayani, aku ini ruhmu tapi kok merana terus begini. Nah, cuma kan jeritan roh itu seringkali orang tidak bisa mendengarkan. Adapun kalau jeritan jasadnya dengan sangat sigap langsung ditanggapi. Jeritan roh itu sampai parau, sampai hilang suaranya, kemudian menjerit dengan tanpa suara. Itu jeritan roh. Jadi yang pertama itu merasakan, yang kedua itu minum, menenggak, yang ketiga itu tana'um, merasakan lezatan. Thumma sukrun, yang keempat itu kemudian mabuk. Mabuk. Jadi, mabuk itu memang kenikmatan tak terkira-kira, karena itu pesidunya, karena itu tipuannya, imitasinya, ya yang oplosan-oplosan itu imitasinya itu. Dia ingin senang, tapi sesungguhnya karena itu palsu, maka senangnya palsu pula. Karena itu kalau mau mabuk, mabuklah dengan anggur rohani, anggur yang harganya melebihi dunia dan akhirat nanti. Mabuklah dengan sangat terhormat. Itu yang oleh Syekh Fahruddin Iraqi disampaikan, walau anggur tak pernah menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Jadi itu mabuk yang terhormat ya, mabuk yang menjadikan manusia melampaui malaikat kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala. Terus juga ya, anis syauqi anjawi ya. Jadi hadis mu'an'an itu juga berkabar tentang adanya kerinduan dari duka yang paling dalam. Jadi ternyata apa? Dari mana munculnya kerinduan? Dari duka yang paling dalam. Kenapa ada duka yang paling dalam? Karena merasakan pedih oleh adanya keterpisahan. Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menggelepar sebagaimana ikan-ikan yang terpisah dari lautan? Karena itu kemudian bibirmu yang kering itu menebarkan mutiara-mutiara lautan. Jadi adanya kepedihan ya, kepedihan. Karena itu jangan diri kita itu dididik dengan senang terus. Penting dididik dengan adanya kepedihan. Seluruh nabi pernah dididik oleh Allah Ta'ala dengan kepedihan. Tidak ada satupun nabi yang tidak dididik dengan kesedihan dan kepedihan. Gak ada. Jadi karena itu kita perlu sekali-kali merasakan kepedihan. Untuk apa? Untuk bisa memunculkan adanya kerinduan itu. Jadi orang yang belum pernah digebuk oleh kerinduan, tahu apa orang itu tentang kepedihan yang sangat manis dan lezat rasanya. Jadi ada kepedihan yang lezat, ada duka cita yang betul-betul menawan. Yaitu ketika muncul dari adanya kerinduan. Anid dami an jafni, bercerita pula tentang air mata dari pelupuk mata. Air mata yang tumpah bukan karena kekalahan kepada problem kehidupan, tapi air mata yang murni muncul karena deraan rindu dan cinta itu. Jadi ada air mata yang tanpa harus malu-malu mesti kita tumpahkan. Jangan malu kalau kita mau menangis karena rindu. Malulah kalau kita nangis karena menghadapi problem kehidupan yang berat ini. Jadi kalau cuma berhadapan dengan problem kehidupan itu, kita wajib belajar untuk menertawakan persoalan itu. Cuman segitu. Tentu saja harus lewat di hadapanku. Tapi kalau di hadapan Allah berkaitan dengan cinta dan rindu, jadilah seperti kanak-kanak yang gampang menangis, kata Maulana Rumi itu. Jadi gampang menangis, bukan malah sebaliknya. Beribadah kepada Allah puluhan tahun nggak pernah tahu rasanya menangis. Sementara berhadapan dengan diputus dan lain semacamnya itu menangis. Laki-laki apa perempuan? Kok terlalu cengeng menghadapi kehidupan. Katakan, hatiku sudah tidak bisa tertusuk lagi oleh kepedihan. Kalau perkara-perkara kehidupan, jangan begitu. Tapi di hadapan Allah Ta'ala, jadilah orang yang gampang menangis. Di hadapan adanya persoalan yang sangat sengit, kita harus perkasa. Katakan kepada persoalan, panggil teman-temanmu lagi sana, panggil, bawa ke sini, siapa yang lebih tahan berhadapan-hadapan.
Kalau berhadapan dengan persoalan kehidupan, hanya perkara kekurangan uang, perkara ditinggalkan orang tercinta, katakan kecil sekali itu. Di hadapan problem-problem seperti itu kita harus mampu menjadi pendekar untuk bisa mengalahkannya. Tapi di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Maha Kekasih, gampang-gampanglah untuk menumpahkan air mata. Dan itu bukan air mata kekalahan, itu air mata keterhormatan, karena Allah mengangkat kita sebagai pecinta. Anin nari an kolbi, hadis Mu'an itu juga menceritakan tentang adanya apa? Adanya api yang muncul bukan dari semak-semak, yang muncul bukan dari kayu yang kering, yang muncul bukan dari tungku, tapi muncul dari adanya kobaran hati. Jadi, pernahkah engkau merasakan api muncul dari dalam hati ini? Itulah api yang akan membuat jiwa kita, nasib kita menjadi matang. Bakarlah nasib kita dengan api cinta, maka kita akan matang, muncul sebagai orang-orang dewasa. Jadi kalau api di luar menghanguskan, menciptakan malapetaka, api di dalam akan menciptakan kematangan dan kewibawaan seseorang. Jadi gitu ya. Ini tentu saja di zaman akhir seperti sekarang ya, model keberagaman seperti ini terasing ini. Di zaman medsos seperti sekarang, ini perkara asing saya kira. Perkara asing. Coba bagaimana kita bisa merasakan adanya karunia rohani itu ketika kita beribadah atau bertawajuh itu kan. Bagaimana kita merasa menenggak anggur rohani itu? Ini makin terasing. Padahal kita sesungguhnya memiliki potensi untuk itu sebenarnya. Kita merasakan lezat dengan adanya tawajuh kepada Allah Ta'ala. Itu makin terasing. Apalagi sampai mabuk. Di antara 1000 orang belum tentu ada yang mabuk kepada Allah Ta'ala. Coba ya, ketika tahun 2014 ya, 2014, iya betul, tahun 2014 saya umroh ya. Setelah dari Madinah nyampe di Mekah itu, saya melihat ada orang-orang yang tergila-gila kepada Allah ketika orang itu mau masuk Masjidil Haram. Di saat itu Masjidil Haram itu dijaga oleh askar, oleh polisi-polisi itu ya. Sesungguhnya di saat itu sudah tidak boleh masuk karena sudah mendekati waktu salat, dan di dalam itu kan sudah banyak dicegat. Tapi ada satu yang menurut saya ini perawakan wajahnya itu dari India atau dari Pakistan ya, perawakan wajahnya itu seperti itu. Tapi ini mabuk nih, dari jauh itu sudah begini, oh Allah 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 Allah, aku akan datang ke rumahmu, sudah begitu. Nah ini menjadikan polisi-polisi itu tertegun begini, nggak bisa menghalau satu orang ini, padahal yang lain dihalau. Nah orang ini kemudian masuk, saya menyaksikan ekspresi kerinduannya, kegilaannya, kelinglungannya ketika menyaksikan Ka'bah itu. Nah, itu orang-orang seperti itu di akhir zaman seperti ini makin hilang, makin tidak ada itu, makin tidak ada. Dulu banyak para sufi itu sholat lupa berapa rakaat dari saking mabuknya. Kalau sekarang sholat lupa berapa rakaat, tahu sendiri alasannya kan. Dulu lupa dari saking fokusnya, nggak hitung-hitungan. Sekarang lupa, kemungkinan besar terburu-buru itu. Jadi di mana kemudian adanya 4 martabat ini sekarang? Bisakah tetap dialami 4 martabat tajalli ini? Adanya rasa menenggak minuman rohani, kemudian merasakan kelezatan, kemudian setelah itu mabuk, masih adakah? Sementara kebanyakan hati manusia sudah tergadai kepada segala yang fana, bagaimana mungkin akan tertambat kepada yang abadi? Bi'annalladzi tawahu baina dhulu'ikum tuqallibul anfasu jamban ila jambin. Oke.
Bi annal ladzi, karena sungguh suatu tahwa yang mencintai engkau hu kepada itu ladzi baina dhulu'ikum, ialah berada di antara tulang rusukmu. Tuqallibu, membolak-balikkan hu kepada itu alladzi al-anfasu, apa nafas jamban ila jambin, yaitu ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Jadi gini ya, yang kita rindukan ya, Allah yang dirindukan oleh para sufi, bukan kita mungkin ya. Allah yang dirindukan oleh para sufi, oleh para wali itu adalah Allah yang kemudian dibayangkan, dipersepsikan di dalam diri mereka. Jadi karena itu begini ya, walaupun Allah Ta'ala itu mutlak, tak mungkin digambarkan dengan keterbatasan apapun, tapi bukankah setiap kita memiliki persepsi tentang Allah? Allah itu begini. Nah, persepsi kita itu yang kemudian dimunculkan sebagai bayang-bayang di dalam diri. Bayang-bayang di dalam diri. Nah, kita kalau merasakan adanya persepsi itu sedemikian dekatnya dengan diri kita, kita mencoba berhadapan dengan Allah yang kita persepsikan itu. Coba misalnya begini ya. Nah, kok tidak berhadapan dengan Allah yang mutlak? Bagaimana mungkin? Ketika yang mutlak itu kita tangkap, maka sudah jadi nisbi. Kan itu. Makanya nggak benar orang misalnya mengatakan bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah. Lah iya, tapi ketika engkau yang menyatakan sudah nisbi itu. Gitu? Makanya kembali kepada Quran dan hadis. Nah, sudah dari dulu kembali. Kamu aja yang kembali sendiri. Kembali kepada Quran dan hadis misalnya, itu mutlak. Lah iya, mutlak di dalam kebenaran Allah, tapi ketika sudah kau pahami itu sudah tidak mutlak. Jadi kemudian tetap bisa disanggah, bisa dikritisi, bisa didebat, boleh. Tidak kemudian lantas, oh ini mutlak loh. Lah siapa yang bilang mutlak? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, itu mutlak di tangan Allah. Mutlak di tangan nabinya, karena nabi Allah Ta'ala itu betul-betul disetting oleh Allah Ta'ala untuk betul-betul kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kalau di tangan kita, ya sudah nggak mutlak, sudah boleh diinterupsi, sudah boleh dikritisi, sudah boleh didebat kalau sudah berada di tangan kita itu. Jadi ba'annalladzi tahwa baina dhulu'ikum ya. Jadi gini, ketika kecintaan itu ada, maka tidak boleh tidak, itu harus ada objek yang dicintai. Nah, karena Allah Ta'ala tak mungkin digambarkan dengan apapun, maka yang ada itu persepsi. Nah, kepada Allah yang dipersepsi itulah kemudian seorang pecinta menumpahkan keluh kesah rindu dendamnya. Allah. Jadi kepada Allah yang dipahami itu tuqallibul anfas jamban ila jambin, dan terus mengalami adanya perubahan-perubahan, kemajuan demi kemajuan, dan itu digerakkan oleh apa? Oleh nafas, yaitu perjalanan demi perjalanan waktu, proses demi proses waktu. Orang itu dengan proses waktu jiwanya, rohaninya dibikin semakin matang oleh Allah Ta'ala. Sekarang bisa mengalami apa yang kemarin belum dialami, besok juga bisa mengalami apa yang sekarang belum dialami, terus begitu. Wa nuqallibu dzatal yamin wa dzatal shimal, sebagaimana Allah Ta'ala membalik-balikkan para ashabul kahfi, para pemuda gua itu yang tidur sebanyak 309 tahun, itu dibolak-balik oleh Allah Ta'ala. Agar apa? Agar ketika bangkit rohani mereka itu sudah jauh lebih matang. Nah, sama ketika nasib rohani itu dibolak-balik oleh Allah Ta'ala ke kanan dan ke kiri melalui berbagai macam peristiwa dan perjalanan waktu, maka akan menjadi semakin matang. Jadi cara Allah Ta'ala memproses. Makanya di sini disebut tuqallibul anfas. Itu dibalak-balikkan oleh adanya perjalanan nafas itu.
Apa yang disebut dengan al-anfas itu, perjalanan waktu itu? Huna satawatu haibatit tajalli, yaitu adanya lecutan dari kehebatan tajalli Allah Ta'ala. Jadi mengalami pengalaman ilahi terus tuh. Berubah ini, berubah itu, kadang penuh dengan harap, kadang penuh dengan cemas, kadang dihuni oleh rasa takut sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mengalami itu. Nah, itu yang disebut dengan tuqallibul anfas. Jadi mengalami proses-proses terus, diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu laha balligh ilaihi bi annahu huwal muqidun nara allati dakhilal qalbi fa in kana itfa'un fa waslun mukhalladun wa in kana ihraqun fala dzamba lis-sabbi. Fakultu laha, maka aku katakan kepada angin timur itu, balligh ilahi, sampaikan aku kepada bayang-bayang cintaku itu. Angin itu seringkali menjadi sarana yang dipakai oleh para penyair terdahulu untuk menyampaikan hasratnya kepada kekasih, menyampaikan salamnya kepada kekasih. Angin, sampaikan salamku kepada kekasihku yang di sana. Angin. Jadi ini kan natural sekali. Kalau sekarang kan mungkin sudah tidak menggetarkan idiom angin ini. Angin enggak, sudah lain ya. Jadi sudah tidak natural lagi. Kalau zaman dulu angin itu dijadikan sarana untuk menghubungkan pecinta dengan kekasih. Karena sekarang orang kan lebih verbal soalnya, sudah tidak membutuhkan angin sebagai perantara. Jadi perlu kembali kepada zaman natural sebenarnya untuk lebih menggetarkan hati. Bi'annahu, karena sungguhnya itu makna atau bayang-bayang kekasih itu huwal muqid, ialah yang mengobarkan anar kepada api allati dakhilal qalbi, yang berada di dalam hati. Angin, sampaikanlah, tolong sampaikan kepada bayang-bayang cintaku itu, karena sesungguhnya dialah yang telah mengobarkan api yang ada dalam hati. Jadi hati ini semula dingin, sedingin batu-batu di kaki gunung sana. Tapi karena kemudian ada cinta, maka hati menjadi membara, terbakarlah kemudian hati ini. Nah, karena hati ini terkobar karena cinta, terbakar karena cinta, maka adanya salam yang ingin disampaikan oleh angin itu kepada kekasih itu sedikit mendamaikan adanya kobaran api cinta dalam hati. Ini lumayan ya, lumayan. Jadi kalau ada peluang sedikit saja untuk berjumpa dengan kekasih itu, kegelisahan makin terkurangi. Misalnya ada ya seorang pecinta gak ketemu dengan kekasihnya, terhalang oleh tembok pemisah yang sangat kuat, terhalang. Itu kalau ada peluang saja untuk mengirim salam lewat angin sekalipun, itu sudah cukup meredakan gejolak hati cintanya itu. Makanya dulu Qais ya, dulu saking cintanya kepada Laila, dan lewat di depan rumahnya itu adalah segala-galanya, lewat saja itu ya, belum tentu ketemu, wah lebih segala-galanya lagi. Karena saking ingin ada peluang seperti itu, sampai-sampai Qais itu kerjasama dengan penggembala kambing gitu. Kerjasama begini, berapa harga kambingmu? Untuk apa? Ya aku belilah 500 dinar. Oke, tapi minta tolong ya langsung dibelah, dibelah. Setelah dibelah itu kan kulitnya itu loh, itu diambil utuh. Nah itu dagingnya dikasihkan si pedagang, dagingnya untuk kamu saja, aku cuma butuh kulitnya. Untuk apa? Ternyata dipakai untuk masuknya Qais ke dalam kulit kambing itu loh. Dan kemudian bilang, nanti kalau kau akan membawa pulang ternakmu, kambingmu, lewatlah di depan rumah Laila. Dia hanya untuk bisa menoleh begini. Itu segala-galanya hanya untuk bisa menoleh seperti itu. Gambaran tentang betapa sungguhnya kobaran api cinta itu sedikit menjadi terkurangi panasnya, sedikit ada kedamaian di situ kalau ada peluang untuk menyaksikan rumahnya saja. Sama ya,
kecintaan Qais kepada Laila sama sekali tidak cinta rumahnya Laila itu. Cuman karena Laila di situ, maka kemudian rumahnya itu juga masuk dalam hati si Qais. Sama, Allah tidak di Ka'bah sana, Nabi tidak di Ka'bah sana, tapi karena datang ke sana itu menunaikan adanya perintahnya dan Ka'bah disebut rumah Allah secara spesifik, maka datang ke sana itu merupakan pelipur bagi lara hati yang sedang bercinta, yang sedang merindukan. Datang ke sana. Jadi biar beragama itu biar hidup, biar ada energi cintanya, biar agama itu tidak gamang. Jadi apa artinya agama kalau hanya membuat kita gamang? Sholat gamang juga, zikiran juga gamang, tahlilan karena ada amplopnya. Apa? Di mana letak nikmatnya rohani kalau begitu kan? Kita tereduksi hanya menjadi makhluk-makhluk jasadi belaka. Tereduksi. Itu malapetaka yang luar biasa kalau tereduksi seperti itu. Fa in kana itfa'un fa waslun mukhalladun. Kalau pada akhirnya nanti gejolak itu bisa reda, gejolak dan kobaran api cinta itu bisa reda, maka di saat itulah sesungguhnya Allah itu memberikan wusul atau sampai kepada orang itu secara permanen. Artinya apa? Orang itu sudah merasakan damai tentram terus karena merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang itu masih dibikin bergejolak rindunya, maka itu tidak tenang. Orang bahkan bisa mati di situ. Jadi banyak ya para wali itu mati dengan cara mendadak. Kenapa? Kok bisa mati mendadak? Karena orang itu tidak mengalami ketenangan hati lantaran api rohani berkobar dalam dirinya. Contoh ya, banyak sekali contohnya itu. Ada wali mastur itu kekasih Allah Ta'ala yang tidak dibikin terkenal, yang dibikin tersembunyi oleh Allah Ta'ala. Ketika si wali mastur yang tersembunyi itu suatu saat disingkapkan oleh Allah siapa dia sebenarnya, kemudian orang tahu bahwa dia itu adalah kasih Allah Ta'ala, maka si mastur ini dari saking ingin intimnya dengan Allah Ta'ala malah memohon mati, ya Allah, karena percintaan di antara kita sudah kau beberkan, kau singkapkan kepada makhlukmu yang lain, aku memilih mati. Itu kan berarti apa? Gejolaknya itu masih kuat sehingga menjadi mati mendadak di jalan cinta itu sendiri. Tapi kalau orang itu sudah wusul ya, Allah Ta'ala tidak membuat bergejolak lagi hatinya oleh kerinduan itu. Orang itu sudah merasakan terus dibelai oleh Allah Ta'ala dengan kelembutannya, maka orang itu tetap dalam kondisi tenang. Tapi kalau orang itu senantiasa mengalami adanya pergolakan rohani, pergolakan cinta dan kerinduan, orang itu senantiasa bergejolak. Nah, kalau senantiasa bergejolak seperti itu, maka apa? Wa in kana ihrakun fala dzamba lisabi. Kalau ternyata seorang pecinta itu akhirnya terbakar oleh api cinta, fala dzamba, maka dia tidak menanggung dosa apapun. Banyak seperti siapa? Seperti seorang wali yang meninggal persis di hadapan Syekh Fariduddin Attar. Syekh Fariduddin Attar itu punya kedai ya. Nah, ada seorang wali pengembara, biasanya disebut darwis. Nyampe di depan kedainya Syekh Farid itu, si wali ini mencium wangian. Karena mencium wangian, nangis, terharu. Jadi ada orang mencium wangi itu nangis. Hatinya jadi terharu, hatinya serasa makin dirundung rindu pada Allah. Nah, ya. Syekh Farid ini salah sangka. Kata beliau itu, kalau cuman ingin mendapatkan recehan uang, nggak usah pura-pura menangis, sebenarnya kan? Jadi dikira nangis itu salah satu cara mengemis, dikira seperti itu. Nah, pergi sana, kata Syekh Farid. Nah, si sufi pengalana itu kemudian bilang,
Jangankan cuman pergi dari kedaimu, pergi dari dunia ini sudah dari dulu aku siap. Bandingkan dengan dirimu, coba saksikan hatimu seperti apa. Ketika habis menyatakan pergi dari dunia ini aku sudah siap, langsung mati di depannya, terpukul atar itu. Kenapa? Karena merasakan hatinya itu masih terpaut dengan harta benda dunia. Kemudian setelah peristiwa itu atar mengambil pelajaran bahwa ternyata hati itu pada akhirnya harus steril dari apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala, harus steril. Si atar itu akhirnya mengambil pelajaran dari situ, kemudian menjadi sufi, terus melakukan penyucian diri, akhirnya mencapai derajat tertinggi sebagai seorang sufi itu. Jadi kalau ternyata akhirnya api kerinduan itu menjadi padam, reda, maka orang itu dibikin damai tentram oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau api itu tak kunjung reda juga, malah semakin membakar, orang akan mengalami kenikmatan dengan keterbakaran itu, sebentuk kenikmatan yang lain, dan di situ orang bisa hancur untuk kemudian nanti diganti oleh Allah Ta'ala dengan kehidupan yang abadi. Ya, saya kira ini 5 bait yang sesungguhnya 3 bait yang pertama sudah selesai zaman beberapa bulan yang lalu. Jadi ini sekarang sudah menghatamkan adanya judul Riwayatus Saba, yaitu kisah tentang angin timur. Nanti ke depan kita akan membahas bait judul puisi yang baru. Moga-moga perjumpaan kita manfaat untuk kita. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.